Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 23. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga." Lalu kata Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Pakailah pikiran Allah. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sampan kembali menyapa Anda sekalian. Semoga selalu berada dalam lindungannya. Saudara-saudariku yang terkasih, kesalahan adalah hal yang manusiawi. Pernyataan ini bermakna ganda. Di satu sisi kita mengakui bahwa kita tidak luput dari kesalahan. Dan pada sisi yang lain, kita sering bersembunyi di balik alasan ini untuk terus melakukan kesalahan dan berhenti berbuat baik. Kesalahan sebagai hal yang manusiawi mau menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk selalu melakukan dosa atau pelanggaran. Perlu juga kita sadari bahwa kita tidak bisa terus menjadikan hal ini sebagai tameng untuk terus berjalan dalam dosa atau kesalahan. Pada titik tertentu, kita harus sadar dan berhenti bahwa kesalahan adalah dosa atau hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jika kita mau berhenti melakukan dosa dan kesalahan, maka kita perlu membiarkan Tuhan berbicara dalam hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, menggerutu dari waktu ke waktu, mengeluh dan mempersalahkan Tuhan, itulah yang dilakukan bangsa Israel dalam perjalanan melalui padang gurun. Sebagai manusia, kita dapat membenarkan sikap bangsa ini bahwa karena kekurangan air, karena kekurangan makanan, dan karena keadaannya sulit, maka mereka bangkit dan bertengkar dengan Tuhan. Satu hal yang mereka lupakan
yaitu bahwa Tuhan sedang membawa mereka keluar dari keadaan-keadaan sulit ini. Hanya karena hati mereka tidak tahan, maka mereka bangkit berdosa terhadap Tuhan. Dalam arti melupakan bahwa Tuhan sedang ada dan berjalan bersama mereka. Kesulitan dan tantangan memang sering membuat seseorang merasa bahwa Tuhan tidak sedang bersamanya. Padahal justru Tuhan Allah sedang bersama kita melewati hari-hari tersulit dalam hidup. Hal seperti ini membutuhkan iman kepada Tuhan untuk bisa dipahami dan diterima. Jika tanpa iman, maka kita akan terus bertengkar dengan Tuhan, juga bertengkar dengan sesama kita. Dalam Injil hari ini, Petrus dipuji berbahagia karena jawaban atas pertanyaan Yesus, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus memberikan jawaban, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah." Jawaban ini menurut Yesus adalah suara Allah, pikiran Allah, dan Petrus dalam hal ini disinyalir bahwa ia adalah orang yang mendengarkan Allah, sehingga ia memahami siapa itu Yesus dan tujuan Yesus datang ke atas dunia ini. Namun hal yang manusiawi dari Petrus muncul ketika Yesus menyampaikan bahwa Mesias yang dimaksudkan adalah Dia yang akan menderita dan wafat. Petrus tidak dapat menerima kenyataan seperti ini, maka ia meminta Yesus untuk menghindari penderitaan tersebut. Maka Yesus secara keras mengatakan bahwa apa yang dipikirkan Petrus adalah pikiran manusia, bukan pikiran Allah. Hal ini mau mengungkapkan bahwa kita hanya akan bisa keluar dari dosa, kesalahan dan kelemahan manusiawi kita apabila kita mau berpikir dari sudut pandang Allah. Ketika kita berada dalam sudut pandang tersebut, maka kita akan memahami hidup ini secara utuh, yaitu ada sukacita, ada bahagia, dan juga ada penderitaan serta perjuangan untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak bisa terus-menerus menyembunyikan dosa dan kesalahan kita dengan mengatakan manusiawi. Kita perlu memahami cara Allah bekerja dalam hidup kita, tentunya dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusiawi kita. Sudut pandang manusiawi kita penuh dengan keinginan-keinginan menarik, tanpa keinginan untuk berjuang dan berkorban untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup kita. Kemanusiaan kita perlu sedikit dikekang dalam memahami dan hidup menurut sudut pandang Allah. Maka yang perlu kita pakai adalah pikiran Allah, bukan pikiran manusia. Tuhan memberkati kita semua.